Allahu 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 Allah Allahu Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Tunggu sekalian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru kami, orang tua kami yang kami muliakan. Di mana asal muasal atau sebab-sebab turun ayat ini Bapak Ibu sekalian? Terjadi pada utusan Raja Najasyi. Pada utusan Raja Najasyi, di mana mereka datang daripada negeri Habasyah, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Yasin di hadapan mereka, yaitu di hadapan utusan Raja Najasyi itu. Ketika Nabi membaca surat Yasin, fabaku, maka mereka semua menangis. Waslamu, mereka semua Islam. Di ketika mereka mendengar surat Yasin yang dibaca langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menangis dan mereka masuk Islam. Waqalu, dan mereka berkata, ma asbaha haza bima kana yanzulu ala Isa. Apa yang dibacakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serupa dengan apa yang diturunkan di atas Nabi Isa. Itu kata mereka. Maka ayat sebelumnya Bapak Ibu sekalian, apa kata Allah? La tajidanna asyaddun nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Akan kamu dapati wahai Muhammad, sedahsyat-dahsyat manusia yang memusuhi orang-orang yang beriman, yaitu orang Yahudi dan orang-orang musyrik Mekah. Ini dua orang sangat memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, wala tajidanna aqrabuhum mu'addatan lilladzina amanu lilladzina qalu. Kamu juga wahai Muhammad akan kamu dapati orang yang sangat-sangat cinta kepada orang-orang yang beriman. Sangat dekat mereka itu untuk mencintai orang-orang yang beriman. Siapa? Alladzina qalu, yaitu orang-orang yang berkata. Apa katanya? Inna nasara, bahwa sungguh kami adalah orang-orang Nasrani. Zalika bi anna minhum, yang demikian itu. Kenapa orang Nasrani itu mencintai orang beriman? Bi anna minhum, dengan bahwa sungguh daripada mereka itu ada qissisin wa ruhbanan, yaitu ada para pendeta dan ada para rahib. Jadi ada ulama-ulama Nasrani yang bisa memahami kitab Injil, dan ada para rahib, yaitu orang-orang yang ahli ibadah. Wa annahum la yastakbirun, bahwa sungguh mereka orang Nasrani itu tidak takabur mereka. Tidak takabur daripada mengikuti kebenaran. Kama yastakbirul Yahuda wa ahla Makkah, sebagaimana takaburnya orang-orang Yahudi dan ahli Mekah, yaitu orang-orang musyrik Mekah. Makanya turun ayat ini.
Ketika utusan Raja Najasyi kepada Nabi, Nabi membaca Yasin di hadapan mereka, mereka menangis semua dan masuk Islam. Ayat apa? Ayat 83 di dalam surah Al-Maidah. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunuhum tafidhu minad dam'i mimma arafu minal haqqi yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul daripada Al-Quran. Jadi ketika mereka mendengar Al-Quran, yaitu bacaan surat Yasin tadi, tara a'yunuhum, kamu melihat mata mereka menangis, tersedu-sedu, dan mengalir air mata mereka. Kenapa mereka sampai menangis, sampai mengalir air matanya? Arafu minal haqqi, karena mereka mengenal itu adalah daripada kebenaran. Jadi apa yang disampaikan, yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang benar, di mana mereka sudah membaca di dalam kitab Injil. Yaquluna, seraya mereka berkata, atau seraya mereka berdoa. Apa doa mereka pada waktu itu? Rabbana amanna faktubna masyahidin. Ya Tuhan kami, amanna, kami beriman. Sadaqna binabiyika wa kitabika, kami membenarkan dengan nabimu dan kami membenarkan dengan kitabmu Al-Quran. Faktubna masyahidin, maka tulislah kami bersama orang-orang yang mengakui dengan Al-Quran dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mereka semuanya masuk Islam pada waktu itu. Bapak Ibu muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara orang Yahudi, dikala mereka masuk Islam, wa qalu fi jawabi man ayyarahum bil islami minal yahudi. Dan mereka berkata pada jawab, ya, daripada ejaan mereka itu dengan sebab masuk Islam daripada orang-orang Yahudi. Apa jawaban mereka kepada orang Yahudi? Malana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis solihin. Kenapa kami tidak beriman dengan Allah? Ya, kenapa kami tidak beriman dengan Allah? Dan dengan apa yang telah datang kepada kami daripada kebenaran, yaitu Al-Quran. Artinya apa? La mani'alana minal imani ma wujudil muqtadiyah. Tidak ada yang dapat mencegah bagi kami untuk beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya beserta wujud bukti-bukti yang nyata. Jadi ketika mereka menyaksikan bukti dan mujizat-mujizat Nabi, mereka beriman dengan Allah dan dengan Rasulnya. Kenapa sampai kami tak beriman, wahai Yahudi? Wa natma'u, dan kami menginginkan, kami tamak, ya, kami menginginkan dan sangat menginginkan bahwa Tuhan kami akan memasukkan kami ma'al qaumis solihin, berserta kaum yang soleh, yaitu orang-orang yang beriman, ke dalam surga. Jadi mereka ingin bergabung dengan orang-orang beriman yang nanti pada hari kiamat dibebaskan daripada neraka dan dimasukkan ke surga. Ini Bapak Ibu sekalian, jawaban orang-orang Yahudi, ya orang Nasrani, yang mereka itu merupakan utusan daripada Raja Najasyi. Ya, jadi mereka beriman dan mereka menjawab kepada tantangan-tantangan orang Yahudi. Jadi mereka merupakan orang-orang mu'alaf yang kuat prinsipnya di dalam Islam. Bapak Ibu sekalian, fasabahumullahu bima qalu,
maka Allah memberi pahala kepada mereka dengan sebab apa yang mereka katakan. Jadi perkataan mereka seperti itu, keyakinan mereka seperti itu, komitmen mereka seperti itu, Allah memberi pahala kepada mereka. Apa pahalanya? Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Yaitu surga apa? Yang mengalir di bawahnya surga segala sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wazalika jazaul muhsinin. Yang demikian itu adalah pembalasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi mereka nantinya Allah janjikan surga dan surga kekal kepada mereka. Siapa? Orang-orang yang berkomitmen untuk masuk Islam walau diancam, diejek, dicemooh oleh orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Adapun orang-orang yang kafir. Siapa orang kafir itu? Orang yang tidak menerima iman. Orang-orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Orang-orang yang tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul akhir zaman. Dan Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam kepada jin dan manusia. Orang-orang yang tidak mengakui itu adalah kafir. Wa kazzabu bi ayatina, dan mereka pun mendustakan dengan ayat-ayat kami. Apa kata Allah? Ulaika ashabul jahim. Mereka itu adalah penghuni neraka jahanam. Jadi orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan akan tanda-tanda besarnya Allah, mereka adalah penghuni neraka jahanam. Jadi ketika berbicara ayat Allah, saya sering menyampaikan ada dua apa? Ada ayat yang terucap oleh Allah, yaitu Al-Quran, ya, yaitu hadis. Al-Quran dan hadis adalah ayat-ayat Allah. Ya, bahkan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, itu ayat-ayat Allah yang terucap oleh Allah. Kemudian yang kedua apa? Ayat Allah, ciptaan Allah. Ya, ciptaan Allah. Allah menciptakan binatang, menciptakan onta dan lain sebagainya, kuda, kambing, biri. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan bulan, bintang, matahari. Ya, Allah menciptakan laut, menciptakan sungai, menciptakan gunung yang tinggi. Ini semua ayat-ayat Allah. Jadi orang itu mengingkari semua itu, membohongi semuanya. Seolah-olah apa yang terjadi itu adalah bukan ciptaan Allah, terjadi dengan sendirinya. Ketika ada bumi, kita menanam jagung, pasti tumbuhnya jagung. Siapa yang menumbuhkan? Mereka nggak percaya Allah. Ya, ketika datang mendung, akan datang hujan. Padahal apa dikatakan oleh ulama tauhid? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillahi fatahliku. Berpikirlah kamu pada ciptaan Allah, pada ciptaanku, dan jangan kamu berpikir pada zat Allah, pada zatku, maka binasalah kamu. Jadi ketika kita memikirkan, melihat semua ciptaan Allah yang maha dahsyat, yang maha besar ini, kita akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan berpikir bagaimana Allah, di mana Allah, kapan Allah, jangan. Maka apa dikatakan muslimin? Ma khatara bibalika wallahu laisa kazalik. Apa saja yang tergores di hatimu, Allah bukan seperti itu. Misalnya kita berpikir Allah itu panjang, Allah itu pendek, Allah itu besar, Allah itu kurus, Allah itu putih, Allah itu hitam. Laisa kazalik, semua bukan seperti itu. Kenapa bukan demikian Bapak Ibu sekalian? Karena Allah bukan benda. Ya,
Allah bukan benar seperti manusia. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan sesuatu. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Makanya dalam satu sifat daripada sifat 20 adalah mukhalafatuhu lil hawadis. Berbeda Allah itu dengan bahru dengan kita. Ya. Gemuk, kurus, panjang, pendek, hitam, putih, di atas, di bawah, di kanan dan di kiri, di depan dan di belakang, itu semua sifat manusia, sifat makhluk. Sementara Tuhan Sang Penciptakan tidak bersifat dengan sifat makhluk. Mukhalafatu lil hawadis, tidak bersifat dengan sifat makhluk. Makanya apa? Tafakkaru fi khalqillah. Berpikirlah kalian pada ciptaan Allah, pada ciptaanku. Dengan kita berpikir pada ciptaan Allah, kita akan tahu bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Allah bisa menciptakan hewan yang besar seperti gajah. Dan di gajah itu ada hati, ada limpa, ya, ada urat, ada daging, ada perut dan sebagainya. Allah mampu menciptakan kuman, menciptakan ulat, menciptakan semut yang kecil. Di mana si semut yang kecil itu juga dia ada hati, dia ada limpa, ada perut dan sebagainya. Lengkap semuanya. Yang besar Allah ciptakan, yang kecil pun Allah ciptakan. Jadi ketika kita melihat itu, Masya Allah, Maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang kafir, Bapak Ibu sekalian, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan dengan ayat kami, apa kata Allah? Ulaika ashabul jahim. Mereka itu adalah penduduk neraka jahanam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, ayat 87. Turun ayat 87 ini Bapak Ibu sekalian, apa sebabnya Pak? Ini sebab nuzulnya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, untuk lebih kuat pemahamannya, kita harus ketahui asbabun nuzul. Apa sebab turun ayat ini? Nah. Jadi diturunkan ayat ini Bapak Ibu sekalian, ya, ada satu kaum, manakala satu kaum daripada sahabat, mereka melazimi puasa, Pak. Nah, jadi ada orang yang puasa terus. Bismillah. Kemudian ada juga yang bangun malam terus. Jadi puasa setiap hari, puasa terus. Ada orang yang bangun dari maghrib sampai subuh. Dari maghrib sampai subuh nggak tidur dia. Ibadat terus kepada Allah. Membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Ya. Kemudian walayakrabun nisa. Mereka tidak mendekati perempuan. Tidak kawin-kawin, Pak. Dia taat kepada Allah, dia puasa, dia bangun malam, dan dia tidak mendekati perempuan. Kemudian wattaiba, mereka pun tidak memakai bau-bauan, tidak pakai minyak wangi, ya, biar kumuh, nggak pakai minyak wangi. Kemudian wala yakulul lahma, mereka pun tidak makan daging. Tidak mau makan daging. Wala yanamu alal firas. Mereka pun tidak mau tidur di atas kasur yang empuk, Pak. Jadi apa? Yang pertama tadi, orang ini puasa terus, Pak. Mereka sangat taat kepada Allah. Puasa terus sepanjang tahun. Kemudian bangun malam, setiap malam. Kemudian yang ketiga, mereka tidak mendekati perempuan. Kemudian yang keempat, mereka tidak memakai bau-bauan, minyak wangi. Yang kelima apa? Mereka tidak makan daging. Yang keenam, mereka pun tidak mau tidur di atas tempat tidur yang empuk.
Jadi beralas koran sajalah. Beralas pelepah kurma. Seperti itu. Ketika ada orang ini, Pak, yang ibadahnya seperti ini, dalam pandangan orang awam itu baik sekali. Oh, ini orang qanaah, ini orang keramah nih. Ya, dia puasa setiap hari, nggak makan daging, ya, nggak mendekati perempuan, nggak pakai minyak wangi, tidur di atas pelepah kurma, ya kan? Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 87. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimut thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu haramkan akan yang baik-baik. Apa yang telah kuhalalkan bagimu. Jadi jangan kamu haramkan akan yang baik. Ma halallahu lakum. Apa yang telah Allah halalkan untukmu. Apa itu? Allah halalkan perempuan dengan jalan kita nikah. Halal, gaulilah mereka. Allah halalkan memakai minyak wangi. Pakai minyak wangi. Betul ada masjid, pakai minyak wangi ke masjid. Allah menghalalkan daging, makan daging, makan. Jangan nggak makan. Allah halalkan tidur di tempat tidur yang baik. Apa salahnya? Kamar kita gunakan AC, kita gunakan tempat yang bagus. Apa salahnya? Halal bagimu. Jangan sampai kamu mengharamkan sesuatu yang halal. Wala ta'tadu, dan jangan kamu melampaui batas. Apa itu? Kita gunakannya halal sampai melampaui batas. Misalnya kita boleh kawin 4 orang, kawin 5 orang. Ini yang jangan. Ya kan? Misalnya kita boleh makan selama belum tiba bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan siang kita makan, itu namanya melampaui batas. Ya kan? Ya. Tidur di tempat yang bagus. Jangan sampai kamu mencuri. Mencuri tempat yang bagus itu kamu tidur di atasnya, jangan. Asal kamu miliki, silakan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka, tidak cinta kepada orang-orang yang melampaui batas. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Dan makanlah daripada apa yang telah kurezekikan untukmu, halalan thayyiba, yang halal lagi bergizi, yang halal lagi baik. Sesuatu yang halal dan bergizi silakan makan. Ya. Wattaqullah alladzi antum bihi tu'minun, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Allah itu yang mesti kamu beriman dengannya. Jadi kita silakan makan apa saja, yang namun kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, asalkan yang kita makan itu adalah yang halal. Ini sebab-sebab turun ayat Al-Maidah 87 dan 88. Kaitan dengan ayat ini Bapak Ibu sekalian, dahulu ada 3 orang sahabat Nabi. Mereka mendatangi istri Nabi, Pak. Dia datang ke rumah istri Nabi. Saya bertanya, wahai istri Nabi, bagaimana ibadah suamimu? Bagaimana hari-hari malam suamimu? Ummul Mukminin bilang begini, suamiku pada malam hari dia bangun membaca Al-Quran, bangun malam sholat, kemudian dia tidur. Jadi ada waktu digunakan untuk bangun malam, juga untuk tidur. Apa jawabannya? Oh, saya nggak tidur. Kalau suamimu hanya bangun dan tidur, saya nggak tidur, Pak. Saya sepanjang malam bangun beribadah kepada Allah. Apalagi suamiku
malam membaca Al-Quran dan mendatangi kami istrinya. Oh, saya enggak. Yang dua lagi saya enggak. Saya malam baca Al-Quran dan tidak mendekati perempuan. Suamimu dekat ke perempuan kan, saya enggak. Apalagi suamiku berpuasa. Ada juga yang tidak puasa. Senin puasa, Selasa enggak, Rabu enggak, Kamis puasa, Jumat tidak, Sabtu tidak, Minggu tidak, Senin puasa lagi. Kadang-kadang puasa Daud, satu puasa, satu tidak, satu puasa, satu tidak. Itu suamiku. Oh, saya enggak, saya puasa terus. Nah, esoknya Nabi bertemu dengan mereka. Apa kata Nabi? Hei kalian, kalau bahasa kita hari ini, hei kalian, apakah kalian yang datang ke rumah saya tadi malam? Ya Rasulullah, kenapa rupanya? Hai, ini Rasulullah, saya Rasulullah, saya lebih takut kepada Allah ketimbang Anda. Saya puasa dan saya buka. Ada hari saya puasa, ada hari saya tidak puasa. Saya bangun malam untuk ibadat dan saya tidur. Saya baca Al-Quran, saya pun menggauli istri-istri saya. Haza min sunnati, itu sunnahku. Faman ghaliba an sunnati falaysa minni. Siapa saja yang tak suka dengan sunnahku, dia bukan golonganku. Baru terkejut orang itu. Dia berpikir ibadah dia sudah sangat tinggi. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, yang namanya ibadah itu bukan suka-suka kita. Kan galak-galak tanya. Tapi ada regulasi, ada aturan yang baku yang datang daripada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi orang dia terus berpuasa, terus bangun malam, tidak mendekati perempuan, tidak memakai bau-bauan, tidak makan daging, tidak tidur berdepan yang empuk. Apa kata Allah? Hai orang beriman, jangan kamu haramkan apa yang kuhalalkan bagimu. Makalah yang baik-baik dan jangan melampaui batas. Bertakwalah kepada Allah. Allah itu mesti kamu beriman kepadanya. Jadi dengan ayat ini terjawablah bahwa ibadah itu Bapak Ibu sekalian, jangan yang kita pikir, tapi bagaimana ketentuan yang telah diatur oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta para ulama. Makasih. Bersifat dari segi benda dan lagi waqulu mimma razaqnakumullah halan thayyibah. Jadi thayyibah itu kan yang berbentuk kalau makanan ini seperti berprotein, bergizi. Makanya dipakai thayyibah. Jadi misal apabila yang sekedar halal, mata orang awamnya bisa saja semuanya itu thayyibah. Yang materi penting menurut benar dua. Jadi dibaca lagi untuk menyelesaikan pada orang awam. Ya, dan kedua itu tuh lagi bunuh yang poneun tentang pakaian. Sedangkan dari istilah tasawuf ada 5, salah satunya al-sud, yaitu wol. Wol di masa dulu itu pakaian yang kasar. Nah, istilah dari tasawuf. Jadi orang tasawuf itu menyukai kesederhanaan. Jadi misal apabila sesuai dengan zahir seperti ini, lagi lu pandangan urung awam nanti
bisa ditolak balik kan. Sekarang aja udah lagi berpegang lagi tentang wanita. Orang yang hana menikah berpikir hal yang perempuan lagi ada uji matang seperti yang dengan suci matang getak tunggu. Tunggu aku hana menikah juga dulu. Yang kemudian tentu di bang simpel untuk bisa disampaikan pada orang awam. Ya, makasih. Ya, makasih. Yang pertama tadi toibat. Jadi la tuharrimut toibat, hai orang beriman jangan kamu haramkan akan yang baik-baik. Kahanain hai menteng. Ma ahallallahu lakum. Yang baik-baik apa yang Allah halalkan untukmu. Jangan yang baik saja. Makanya Bapak Ibu sekalian, Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan, Pak. Allah menciptakan babi. Dia baik bergizi, taib bergizi. Tapi halal, tapi haram. Allah ciptakan kerbau. Kita bisa makan kerbau, gizinya kurang lebih sama dengan babi, tapi halal. Ya kan? Allah menciptakan ular, Pak. Dia taib bergizi, Pak, tapi haram. Allah menciptakan ilih. Kita bisa makan ilih yang gizinya sama dengan ular. Ya kan? Jadi Allah menciptakan berpasangan. Allah menciptakan zina. Bergizi zina itu. Tapi Allah menciptakan nikah. Nikah itu bergizinya kurang lebih sama dengan zina, tapi halal. Jadi makanya ayat ini, jangan kamu haramkan akan yang baik-baik, ma ahallallahu lakum, apa yang kuhalalkan untukmu. Jadi yang halal bukan yang haram. Makanya tadi ada orang walayak rabun nisa, mereka tidak mendekati perempuan. Apa kata Allah? Silakan dekati perempuan, asal jangan lebih 4 orang. Maknanya nikah, Pak. Bukan kita berzina. Kita boleh nikah 1 orang, boleh nikah 2 orang, 3 orang, sampai 4 orang, jangan lebih. Maka pada ujung ayat Bapak Ibu sekalian, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Maka diawali wala ta'tadu. Jangan kamu melampaui batas akan perintah-perintah Allah. 1. Kemudian yang kedua, mana kesederhanaan Bapak Ibu sekalian? Sesungguhnya di hati, Pak. Ya. Sesungguhnya di hati. At-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa di sini. Bukan pada penampilan, Pak. Orang bisa penampilan dengan mobil mewah misalnya, dengan rumah mewah. Tapi hatinya tidak terikat dengan semuanya itu. Hartanya ada di kepalanya, tapi di hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kayanya Imam Malik? Atau bagaimana kayanya Sulaiman? Apa kata Nabi Sulaiman? Yang jalannya daripada emas. Belum ada sekarang raja jalannya emas. Yang ada hanya rajanya Sulaiman bin Daud. Ya kan? Apa katanya? Hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah daripada kelebihan Tuhanku. Apakah aku akan bersyukur atau aku akan kufur kepadanya? Jadi hatinya tak terikat dengan harta, tapi hatinya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi mengatakan, saya sangat suka kepada orang kaya. Saya suka kepada orang miskin yang sabar. Saya sangat suka kepada orang miskin yang sabar. Dan saya lebih suka kepada orang kaya yang murah. Orang kaya yang murah. Saya benci kepada orang kaya yang takabur. Ya, saya lebih benci kepada orang fakir yang sombong. Habis fakir sombong loh. Orang kaya takabur wajar, tapi orang miskin sombong pun. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, kesederhanaan itu bukan pada kaya, bukan pada miskin, tapi pada hatinya bagaimana. Maka di sini apa kata Allah?
Apa kata sebab teladan ini? Wala yakulul lahma. Mereka juga tidak makan daging. Silakan makan daging. Asalkan yang kita makan itu adalah bukan daging orang. Daging kita sendiri, makan yang halal. Saya ulangi, jadi kesederhanaan itu adalah terletaknya pada hati. Ya, pada hati. Bukan pada penampilan. Makasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi Pak, kalau nggak salah saya tangkap ya, tadi ada perkataan bahwa disebutkan bahwa hadis itu adalah termasuk perkataan Allah. Tadi kalau nggak salah saya tangkap dari Bapak. Sedangkan hadis itu banyak ditafsirkan oleh beberapa orang. Ada hadis yang lemah, ada hadis yang kuat. Menurut pengertian Bapak itu gimana penafsiran bahwa perkataan Allah itu selain perkataan Allah itu kan ada tercatat dalam Al-Quran. Yang hadis ini bagaimana maksudnya gitu? Sehingga Bapak mengatakan bahwa itu perkataan. Sedangkan hadis banyak ditafsirkan oleh beberapa orang untuk lemah, kuat, dan sebagainya. Saya mohon maaf, mungkin kalau nggak salah saya tambah lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Menarik ya. Tadi saya katakan firman Allah itu ada Al-Quran, bahkan ada Zabur, ada kitab Taurat, bahkan ada kitab Injil, bahkan hadis Nabi. Jadi hadis-hadis Nabi semua juga firman Allah, Pak. Kenapa demikian? Kata Nabi, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Saya tidak berkata sesuatu daripada hawa nafsu saya kecuali semua diwahyukan Allah. Jadi yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam semua wahyu. Ketika Allah mewahyukan Nabi melalui malaikat Jibril, itu dinamakan dengan Al-Qur'an. Dinamakan dengan Al-Qur'an yang turun mulai surat Iqra dan seterusnya. Ketika langsung dari kepada Nabi dan Nabi menyampaikan ke kita, itu namanya hadis. Yang itu juga adalah firman Allah. Cuma tidak lazim dikatakan firman Allah, dikatakan hadis Nabi. Yang jelas apa yang Nabi katakan juga adalah wahyu daripada Allah. Ya, itu dipahami seperti itu. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini penjelasan mohon penjelasan Bapak. Yang mendatangi istri Nabi di malam hari itu 3 orang, para sahabat, kemudian menanyakan yang tadi itu. Maksudnya, adakah nama-nama sahabat itu? Kemudian pada saat istri Nabi itu menerima sahabat di malam hari. Terima kasih. Ya. Itu tidak disebutkan. Di hadis Nabi dikatakan ada 3 orang. Kalau kita baca hadis, siapa-siapa orangnya tidak disebutkan di hadis. Ya, ada 3 orang. Dalam kisah itu, ada 3 orang datang ke rumah Nabi dan bertanya tentang bagaimana cara ibadah Nabi. Ya, lalu istri Nabi pun menjawab. Kemudian di situ pun tidak disebutkan istri siapa. Istri yang mana? Apakah Aisyah? Apakah Khadijah? Ataupun siapa? Enggak disebutkan. Jadi disebutkan ada 3 orang mendatangi para istri Nabi. Nah, dalam kisah itu. Sehingga pada paginya Nabi pun bertemu dengan mereka. Nabi bertanya, kalian datang ke rumah saya? Ya. Dia bertanya, mungkin pakai hijab lah, pakai tabir kan? Pakai tabir dengan penuh penghormatan juga. Karena mereka bertiga ini ahli ibadah luar biasa. Jadi ibadahnya luar biasa orang ini. Cuma mereka saking yakinnya beribadah, lupa bagaimana yang sesungguhnya ibadah itu. Maka Nabi mengajarkan, kalau kalian berpuasa silakan, tapi jangan puasa tiap hari. Puasa Senin, puasa Kamis, lalu buka. Oh, saya masih kuat ya Rasulullah.
Kalau kalian kuat, puasa Nabi Daud, 1 hari puasa, 1 hari buka. Tidak boleh puasa tiap hari, tidak ada aturan. Oh, begitu ya. Kalaupun kalian baca Al-Quran, silakan baca Al-Quran. Tapi kalau mendekati istri-istri kalian, nggak boleh. Nggak boleh Anda melupakan istri. Ya kan? Kalau kalian bangun malam, silakan. Tapi kalian mesti tidur. Kenapa? Karena jasad punya hak. Jasad punya hak untuk tidur, Pak. Wajib tanya. Tanya hana tapueh badan desa tu, Pak. Nyo harus pahami, Pak. Tablut di malam yang tablut hana tapet-petnya desa tu. Kenapa desa? Inna lil jasadi hak. Karena bagi tubuhmu punya hak. Hak apa? Hak untuk tidur. Kan? Jadi akhirnya mereka pun sadar, kemudian mereka tetap mengamalkan sebagaimana yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sejarah ini ada kaitan dengan ayat Al-Maidah 80 tadi, 87 tadi. Sehingga sampai kini menjadi amalan kepada kita yang hidup pada hari ini, Pak sekalian, kita tidak boleh bangun sepanjang malam. Cuma tanya, adakah yang kita boleh bangun sepanjang malam? Ada. Yang pertama apa? Yang pertama 1 Syawal. Silakan bangun sepanjang malam. Kemudian yang kedua 10 Zulhijjah. Silakan bangun sepanjang malam. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang kelima adalah malam-malam tasyrik. Malam tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. 5 malam setahun kita bisa bangun sepanjang malam. Kapan lagi? Kemudian 10 akhir bulan Ramadan kita beriktikaf, kita boleh bangun sepanjang malam. Malah pada 10 akhir bulan Ramadan, Nabi minggat dengan istri-istrinya, minta izin. Saya minta izin sama kalian. Nabi ke masjid, Nabi mengeratkan kait ikan pinggangnya, Nabi beriktikaf, dan Nabi nggak campur dengan istrinya pada masa iktikaf itu. Jadi itu yang boleh. Sedangkan apa? 5 malam tambah 10 malam, 15 malam dalam setahun kita boleh bangun sepanjang malam. Lain tidak boleh. Dapat dipahami ya? Terima kasih. Kaisyah? Ya, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.